Aryan baru saja menjejakkan kaki di rumah besar itu, rumah yang penuh dengan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang, meskipun ia telah bertahun-tahun tidak pulang. Sejak ia meninggalkan kota untuk kuliah di luar negeri, keluarganya semakin terpecah. Orang tuanya, yang dulu tampak bahagia, kini tampaknya lebih asing satu sama lain. Hubungan mereka berubah, dan begitu pula dengan hubungan Aryan dengan rumah itu. Tapi sekarang, setelah hampir 5 tahun, Aryan kembali. Kembali untuk menghadapi kenyataan baru tentang keluarganya, tentang dirinya sendiri, dan tentang Lara, adik tirinya yang telah berubah begitu banyak. Setelah menurunkan tasnya di ruang tamu yang sepi, Aryan berdiri sebentar, mengamati sekelilingnya. Semua terasa sama, namun juga berbeda. Mebel-mebel yang lama, karpet merah yang dulu tampak begitu mewah, dan foto-foto keluarga yang ada di dinding. Semuanya ada di tempatnya. Namun seolah tak memberi kenyamanan lagi. Aryan menghela napas panjang dan mendekati ruang makan. Dari jauh, ia mendengar suara musik yang lembut. Musik yang mengenalkan pada kenangan masa kecilnya, ketika ibunya akan memutar lagu-lagu jazz di sore hari, menyelimuti rumah dengan kehangatan. Ia berbalik arah suara itu, dan kemudian matanya tertuju pada siluet seorang perempuan muda yang tengah duduk di depan jendela besar. Lara? Adik tirinya yang dulu masih kecil ketika Aryan pergi. Ia mengingat gadis kecil yang suka mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan lucu, atau menangis jika Aryan terlalu keras memarahi dia saat mereka bermain bersama. Namun, sekarang, di hadapannya, ada seorang perempuan muda yang duduk dengan anggun, rambut hitamnya yang panjang tergerai indah, dan tubuhnya yang tampak jauh lebih dewasa dari yang Aryan ingat. Ketika Lara mendengar langkah kaki Aryan, ia menoleh, dan seketika itu pula tatapan mata mereka bertemu. Ada keheningan yang panjang antara mereka. Aryan merasakan kegugupan yang tidak biasa, meskipun ia sudah berulang kali menghadapinya saat bertemu orang lain yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun, entah kenapa, saat bertemu dengan Lara, perasaan itu berbeda. Lara tersenyum tipis, ada kesan hangat di senyumannya. Namun mata itu, mata yang dulu ceria dan penuh rasa ingin tahu, kini tampak lebih dalam, lebih dewasa. Seakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Dik, sudah lama tidak bertemu. Aryan akhirnya membuka suara, berusaha menghapus kecanggungan yang tiba-tiba muncul. Kata-kata itu terasa aneh di mulutnya. Meski mereka dulu saling mengenal begitu baik. Lara bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia memberi pelukan singkat, namun cukup membuat Aryan merasa nyaman. Tidak ada kata-kata lagi setelah itu, hanya suara musik yang mengisi ruang di sekitar mereka. Bagaimana perjalananmu? Semua baik-baik saja? Tanya Lara, memecah keheningan. Aryan mengangguk pelan. Ya, cukup lama, tapi aku sudah terbiasa. Bagaimana denganmu? Apa yang berubah sejak aku pergi? Lara tersenyum, meski ada sedikit kebingungan di wajahnya. Aku sudah tumbuh besar, Aryan. Banyak hal yang berubah. Tidak hanya diriku, tapi juga di rumah ini. Kamu pasti akan merasakannya. Aryan menatap Lara dengan penuh perhatian, mencoba memahami maksudnya. Tapi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, suara dari dapur terdengar, suara ibunya yang memanggil mereka untuk makan malam. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan, dengan keheningan yang terasa begitu kental di udara. Ibu dan ayah mereka terlihat semakin jauh satu sama lain. Seolah tidak ada lagi percakapan hangat yang biasa mengisi meja makan keluarga mereka. Ada ketegangan yang mengambang di setiap gerakan mereka. Aryan merasa canggung, tidak tahu harus mulai dari mana. Begitu banyak hal yang hilang selama ia jauh dari rumah ini. Namun, tatapan sesekali antara Aryan dan Lara membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum diungkapkan, meskipun mereka berdua sudah tidak lagi anak-anak. Setelah makan, Aryan berjalan keluar ke teras belakang. Lara menyusulnya tak lama setelah itu, duduk di sampingnya, memandang keluar ke kebun yang sudah tidak terawat lagi. Aryan, bagaimana rasanya tinggal jauh dari rumah? Apa yang kamu rasakan setelah kembali? Tanya Lara, suaranya lebih lembut kali ini, seolah mencari tahu sesuatu yang lebih dalam. Aryan memandang Lara dengan serius. Ia tidak ingin berbohong. Rasanya seperti kembali ke masa lalu yang sudah hilang. Begitu banyak yang berubah, tapi juga banyak yang tetap sama. Aku merasa asing. Lara mengangguk, memandang jauh ke kebun yang penuh dengan tanaman yang tumbuh liar.
Aku juga merasa asing di sini. Sejak dulu, rumah ini tidak pernah sama lagi setelah ayah dan ibu mulai sering bertengkar. Aku mulai merasa kesepian. Aryan merasa perasaan itu menyentuh hatinya. Ia tahu betul apa yang dirasakan Lara, karena ia sendiri juga merasakannya, meski dengan cara yang berbeda. Ia ingin mengulurkan tangan untuk memberi dukungan, tetapi ada sesuatu yang menghalanginya. Perasaan canggung dan tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan Lara yang sudah begitu berbeda. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan itu terasa lebih ringan. Mereka berdua duduk di sana, memandang langit yang mulai gelap, seolah menunggu waktu untuk menemukan kembali hubungan yang pernah ada di antara mereka. Malam pertama Aryan kembali di rumah itu terasa lebih panjang dari yang ia bayangkan. Meski ia sudah pulang, perasaan canggung dan asing tetap menggelayuti setiap sudut rumah yang dulu sangat ia kenal. Keberadaan Lara semakin memunculkan kebingungan dalam dirinya. Perasaan yang sulit dijelaskan, lebih dari sekadar rasa kangen atau keinginan untuk dekat, tapi juga ada semacam jarak yang tak dapat ia rapatkan begitu saja. Keadaan rumah pun semakin suram. Meskipun orang tua mereka tidak terlihat saling bertengkar di depan Aryan, ia bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Ayahnya semakin sering pergi dengan alasan kerja, dan ibu hanya bisa menatap kosong keluar jendela, seolah mencari jawaban yang tak pernah ada. Keheningan itu hampir mematikan setiap percakapan di rumah mereka, membuat Aryan merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya ia sebut rumah. Keesokan harinya, setelah sarapan yang cepat dan sunyi, Aryan memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak, mencoba menemukan ketenangan di tengah kerumitan perasaan yang ia rasakan. Ia keluar, melintasi jalan setapak menuju kebun belakang. Namun, ia mendapati Lara sudah lebih dulu berada di sana, berdiri di bawah pohon besar, memandang langit biru yang cerah. Lara tersenyum ketika melihat Aryan. Senyuman yang kali ini terasa lebih hangat, tapi juga mengandung sesuatu yang tak terungkapkan. Pagi, Aryan. Mencari udara segar? Aryan mengangguk, merasa aneh untuk langsung menyapa dengan kata-kata. Keheningan di antara mereka kembali hadir. Namun kali ini terasa lebih berat. Aryan ingin bicara, ingin mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya. Tetapi perasaan itu tidak mudah diungkapkan begitu saja. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Aryan akhirnya, duduk di samping Lara di bawah pohon yang sama. Mulailah dari yang kamu rasakan, jawab Lara dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang Aryan ingin katakan. Aku bisa merasakannya. Aryan, ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan dengan mudah, bukan? Aryan menoleh ke wajah Lara. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, lebih dari sekadar hubungan saudara tiri. Lara bukan lagi gadis kecil yang ia kenal dulu. Ia adalah wanita muda yang punya banyak lapisan dalam dirinya, dan Aryan mulai merasa terjebak di antara rasa ingin melindunginya dan perasaan lain yang mulai berkembang di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar saudara. Kamu sudah banyak berubah, Lara, Aryan berkata pelan, seolah takut jika kata-katanya salah. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengenalmu lagi. Lara tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar lebih seperti suara penuh kepedihan. Aku juga merasa seperti itu, Aryan. Seolah kita berdua sudah berubah terlalu jauh. Terlalu banyak hal yang terjadi, dan aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke apa yang pernah kita miliki sebelumnya. Aryan memejamkan mata sebentar, merasakan tekanan di dadanya. Semua yang terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa hubungan yang dulu begitu dekat dan penuh tawa bisa berubah menjadi sebuah jarak yang tak bisa dijembatani? Ia tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan ini. Tapi ia merasa seolah Lara sudah mengetahui perasaannya lebih dari yang ia sadari. Pagi itu mereka berdua hanya duduk diam, membiarkan angin yang sejuk menyapu wajah mereka, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk membuka pembicaraan yang sulit ini. Namun, tak ada yang terucap lebih jauh. Hanya secuil percakapan yang terhenti begitu saja di tengah kebisuan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun tidak ada pertengkaran terbuka, Aryan bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar tengah mengguncang rumah ini. Setiap kali ia bertemu dengan Lara, ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa mereka bicarakan. Setiap tatapan mereka seolah memiliki makna yang lebih dari sekadar saudara, meskipun Aryan berusaha untuk menyangkalnya. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika Aryan pulang lebih larut dari biasanya. Ia merasa gelisah, pikiran-pikirannya bertentangan satu sama lain, dan ia hanya ingin mencari jawaban.
Entah itu dalam bentuk percakapan atau sekadar keheningan yang bisa menenangkan hatinya. Ia mendapati Lara duduk di ruang tamu, memandang layar ponselnya dengan tatapan kosong. Seperti biasa, mereka saling berpandangan tanpa kata-kata. Tetapi kali ini, Aryan merasa ada dorongan untuk mendekat. "Lara, ada yang ingin aku bicarakan," kata Aryan dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Lara mengangkat wajahnya dan menatap Aryan dengan mata yang penuh pertanyaan, tetapi juga ada ketegangan yang terasa di antara mereka. "Apa itu?" Aryan merasa hatinya berdebar lebih cepat, seolah perasaan yang ia pendam begitu lama sudah mulai menguasainya. Aku merasa aneh, Lara. Ketika aku kembali ke sini, rasanya segala sesuatu menjadi begitu berat. Terlalu banyak yang tidak aku mengerti. Perasaan aku terhadapmu, aku merasa bingung." Lara terdiam sejenak, seolah memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Aryan. "Aku mengerti," jawabnya pelan, suaranya hampir berbisik. "Aku juga merasakannya, Aryan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang tak bisa kita ungkapkan. Tapi aku takut, jika kita bicara lebih jauh, kita justru akan kehilangan apa yang sudah kita miliki." Aryan menghela napas panjang. "Kita sudah lama tidak berbicara seperti ini, Lara. Ada banyak hal yang tidak kita ungkapkan." Lara memalingkan wajahnya, seolah tidak ingin Aryan melihat rasa cemas yang mendalam di matanya. "Aku takut kehilanganmu, Aryan. Aku takut jika kita mulai berbicara tentang ini, hubungan kita akan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit." Aryan merasakan kesedihan yang dalam di kata-kata Lara. "Kita sudah berubah, Lara. Tapi aku tidak ingin kita berdua terjebak dalam kebisuan yang memisahkan kita lebih jauh lagi." Tiba-tiba, mereka mendengar suara pintu terbuka dari arah dapur, dan keduanya terdiam seketika. Ibu mereka muncul di ambang pintu, memandang mereka dengan tatapan kosong yang sudah biasa terlihat sejak perpisahan yang semakin memisahkan orang tua mereka. Tanpa berkata apa-apa, ibu hanya melangkah pergi, meninggalkan ketegangan yang lebih besar di udara. Malam itu, Aryan tidak bisa tidur. Pikiran tentang Lara terus mengganggu benaknya, dan perasaan yang semakin tidak terkontrol membuatnya merasa bingung. Apakah perasaan ini hanya kebingungannya setelah lama tidak bertemu? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang berkembang antara mereka? Yang jelas, ia tahu, perasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Malam-malam setelah percakapan yang tegang itu terasa semakin panjang. Aryan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaannya. Setiap kali ia melihat Lara, hati dan pikirannya bergejolak. Perasaan yang tak terungkapkan mulai semakin jelas, tetapi ia juga sadar bahwa mereka berada di sebuah titik yang sangat rawan, di mana setiap kata bisa merusak, atau justru membangun sesuatu yang lebih kuat. Namun, Aryan juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia hindari selamanya. Keheningan yang begitu lama antara mereka tidak dapat dibiarkan terus berlarut-larut. Akhirnya, setelah beberapa hari penuh kecanggungan, Aryan memutuskan untuk berbicara lagi. Ia harus tahu apa yang ada di dalam pikiran Lara, dan ia harus menyelesaikan perasaan yang sudah mengganggu dirinya terlalu lama. Pagi itu, setelah sarapan yang sunyi, Aryan menemui Lara di teras belakang, tempat mereka sering berbicara. Lara sedang duduk di sana, memandang kebun yang mulai diselimuti kabut pagi. Ketika Aryan mendekat, Lara menoleh dan tersenyum samar. Senyum itu, meskipun terlihat lembut, menyiratkan kelelahan yang dalam. "Aryan," Lara memulai dengan suara pelan, "kamu ingin bicara, kan?" Aryan mengangguk. Ia duduk di samping Lara, masih merasakan beban yang berat di dadanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Lara," katanya dengan jujur. "Tapi aku merasa, jika kita terus diam, kita justru akan semakin jauh. Kita tidak bisa terus seperti ini." Lara diam sejenak, kemudian menundukkan kepala, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku juga merasa begitu," jawabnya pelan. "Sejak saat itu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa kita berdua sedang berjalan di dua jalan yang berbeda, meskipun kita hanya berjarak beberapa langkah." Aryan merasa hatinya sedikit terenyuh mendengar kata-kata itu. Lara yang dulu selalu ceria dan lincah kini tampak lebih dewasa, penuh kebingungan dan rasa takut yang sama dengan dirinya. Meskipun hubungan mereka jauh lebih rumit sekarang, Aryan merasa ada sesuatu yang perlu mereka selesaikan, suatu pemahaman yang harus ditemukan. "Aku tidak ingin membuat segala sesuatunya lebih sulit, tapi aku juga tidak ingin kita terjebak dalam kebisuan ini selamanya," lanjut Aryan.
Aku merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar saudara tiri, tapi aku tidak tahu bagaimana harus menyebutnya. Lara menatap Aryan dengan mata yang penuh perasaan. Aku tahu apa yang kamu maksud. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita, lebih dari sekadar hubungan saudara. Tapi aku takut, Aryan. Aku takut jika kita mulai mengungkapkan semuanya, kita justru akan menghancurkan apa yang sudah kita miliki. Aryan menghela napas panjang. Aku juga takut, Lara. Tapi aku tahu kita harus bicara. Kita harus mengerti perasaan kita sebelum kita terus-menerus terjebak dalam kebingungan ini. Lara terdiam beberapa saat, seolah berpikir keras. Aku mengerti, katanya akhirnya, dengan suara yang lebih lembut. Aku takut kehilangan dirimu, Aryan. Tapi aku juga tahu, kita tidak bisa terus hidup dengan ketakutan ini. Kita harus menghadapi kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Mata Aryan terasa berat. Hatinya dipenuhi dengan campuran emosi yang begitu kuat. Ia tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah hal yang mudah. Namun, entah kenapa, ia merasa lega bisa mengungkapkan perasaannya, meskipun belum sepenuhnya selesai. Mereka berdua masih terjebak dalam kebingungan, tetapi setidaknya mereka mulai berbicara. Dan itu adalah langkah pertama yang penting. Aku selalu merasa aku harus melindungimu, Lara, kata Aryan dengan suara sedikit gemetar. Sejak dulu, aku selalu merasa ingin menjaga kamu dari segala hal buruk. Tapi sekarang, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat aku bingung. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus berpikir seperti ini. Lara menoleh padanya, matanya penuh pengertian. Aku tahu. Aku juga merasa begitu. Ada sesuatu yang lebih di antara kita. Tapi aku takut perasaan itu salah. Aku takut jika kita mulai menjelajahi perasaan ini, kita akan kehilangan semuanya. Kita bisa menghancurkan hubungan yang sudah kita bangun selama ini. Aryan menggenggam tangan Lara, merasa ketegangan di tubuhnya mulai sedikit mereda. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu, tetapi setidaknya mereka kini berada pada titik yang sama. Mereka berdua takut akan perubahan, takut akan kehilangan, tetapi juga takut akan kebisuan yang semakin menjerat mereka. Apa yang sebenarnya kita takutkan? Tanya Aryan akhirnya, menatap Lara dalam-dalam. Kita takut jika perasaan ini terlalu kuat, atau kita takut jika hubungan kita benar-benar berubah? Aku merasa jika kita terus berdiam diri, kita justru akan kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lara terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Mungkin kamu benar. Mungkin selama ini kita terlalu takut untuk menghadapi kenyataan. Tapi aku tidak ingin kita terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. Aku ingin kita mengerti perasaan kita, dan menerima semuanya. Pada saat itu, Aryan merasa seolah sebuah pintu terbuka di depan matanya. Mereka tidak perlu mengubah apa yang ada di antara mereka, tetapi mereka bisa belajar untuk menerima dan menghargai hubungan mereka yang sekarang. Mungkin tidak ada solusi yang sempurna, dan mungkin perasaan mereka tetap akan membingungkan. Namun, setidaknya, mereka bisa menghadapi semuanya bersama. Mungkin kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu, kata Aryan, tapi kita bisa belajar untuk memahami apa yang ada di depan kita. Kita bisa saling mendukung, dan mungkin, sedikit demi sedikit, kita akan menemukan jalan keluar dari kebingungan ini. Lara menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, senyuman yang tulus menghiasi wajahnya. Aku setuju, Aryan. Kita tidak perlu tahu segalanya. Yang penting adalah kita mau mencoba untuk bersama-sama, dan itu sudah cukup. Mereka duduk di sana, di bawah pohon besar itu, memandang langit yang mulai berwarna keemasan. Meskipun masih ada banyak hal yang perlu mereka selesaikan, mereka sudah memulai perjalanan baru, sebuah perjalanan menuju pemahaman dan penerimaan. Mereka tahu bahwa masa depan tidak akan mudah, tetapi setidaknya mereka tidak lagi terjebak dalam kebisuan dan ketakutan. Pada akhirnya, Aryan dan Lara menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau didefinisikan dengan jelas. Cinta itu datang dalam berbagai bentuk, kadang tersembunyi dalam kebingungan, kadang tumbuh perlahan di antara keraguan. Yang penting adalah mereka berdua saling memahami dan menerima apa yang mereka rasakan, tanpa perlu takut akan perubahan. Dan di bawah langit senja itu, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menjalani hidup mereka dengan lebih baik, bersama-sama.